Pembinaan usia dini di Indonesia ini setelah lo beberapa tahun ini di area itu, apa yang bisa lo ceritakan ke masyarakat? Iya, sedikit pesimis lah. Tapi saya sering memberi bukan edukasi ya, sharing dengan orang tua siswa, dengan siswa itu sendiri bahwa tujuan kita apa dulu. Untuk di pembinaan ini kan nggak mungkin usia 7 tahun 8 tahun udah langsung pakai baju timnas. Betul. Lebih ke apa dulu? Kita memang untuk anak kita sehat, ya kan, anak kita berolahraga, ya kan, anak kita belajar bersosialisasi, itu dulu. Sehingga nanti berjalannya waktu kita bisa melihat di usia 14 tahun. Kita bisa melihat anak kita itu memang cocok di sepak bola lah, ibaratnya ada talenta untuk jadi pesepak bola. Tim luar itu ketika memang satu pemain muda bisa masuk ke tim utama, berarti dia udah melalui proses yang jangka panjang. Luar biasa ya. Iya. Tim talent scouting itu udah memantau dia dari usia 10 tahun, 11 tahun. Iya, 10 tahun, 11 tahun itu berjenjang. Tim-tim luar itu malah lebih melatih anak-anak usia itu lebih ke otaknya. Jadi hanya 3 hal yang diinginkan sama mereka adalah preparation, decision, eksekusi. Itu yang mereka kadang buat di anak seusia-usia 9 tahun, 8 tahun, pengambilan keputusan, ya kan, seperti apa. Jadi itu yang mereka banyak bentuk. Lu kan juga sekarang udah jadi orang tua yang anaknya juga ternyata ngikutin jejak lu. Iya. Iya kan? Itu lu gimana bisa mengilhami anak? Enggak menarik dia untuk jadi pesepak bola, tapi karena keinginan, mungkin karena setiap pertandingan sering datang dengan ibunya nonton dan lain-lain, akhirnya mungkin kecintaan itu tumbuh. Hai pemirsa, inilah dia waktunya Japret. Kalau kalian mencukai sepak bola di era 10-15 tahun yang lalu, pasti kalian tahu sosok pemain bernomor punggung 15 ini. Tapi seperti generasinya sosok yang satu ini, sekarang dia lebih sibuk untuk ngurusin anaknya jadi pemain bola, anak-anak orang juga jadi pemain bola. Pokoknya masih ada hubungan dengan sepak bola. Makanya luar biasa sekali. Setelah kemarin saya bertemu dengan dia dalam acara Tranmere Goes to Bandung, di mana tim yang saat ini dia kelola, nanti kita tanya apa jabatannya di sana, berhasil menjadi juara. Sekalian saya ajakin untuk datang ke sini dan dia bersedia datang ke sini. Luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Firman Utina. Ini nggak disengaja loh, bro, karena sebelum lu itu Ebol sama Boy. Oh, kesini juga. Terus banyak juga yang bilang, wah bolehlah legend-legend dong sekarang dipanggil lagi gitu. Pas bener, lalu kan kenal baik sama mereka kan. Iya betul. Kemarin juga gue lihat kayaknya lu udah kenal sama Eka, kayaknya lebih akrab lu sama Eka daripada Atep sama Eka. Enggak, akrab semuanya. Enggak. Atep juga datang di launching Bibold. Oh iya. Kan Eka sama Boy buka Bibold di Bandung. Iya. Ada Atep, Dado datang, terus juga Dias. Jadi anak-anak Bandung lah pada datang semua. Tapi lu nggak pengen megang Tangerang gitu, kayak politik gitu, lu nggak mau? Enggak lah. Di dunia sepak bola aja, khususnya pembinaan. Kenapa begitu? Hah? Kenapa begitu? Ya karena fashionnya kita kan di situ. Ambil kursus pelatihan, terus setelah kita jadi pemain profesional, ya kita harus mengabdi untuk membantu sepak bola Indonesia makin berkembang melalui pembinaan sepak bola. Nah ini jawaban-jawabannya udah cocok buat pemimpin daerah kayaknya. Formal banget kayaknya Firman Utina sekarang. Terakhir saya cek kemarin ada foto Podaro Astaman jadi CEO ya. Iya. Terus siapa lagi ya? Bambang komentator. Itu ntar terakhir maksudnya. Oh, itu terakhir. Semua ada jabatan terakhir Bambang komentator. Bambang komentator. Ya Bambang komentator, keren loh Bambang Pamungkas loh. Pertandingan-pertandingan penting dia pasti yang jadi komentator. Iya, gantiin Jebret. Oh enggak, gantiin sih enggak. Cuman dia culein saya. Dulu kayaknya fashionnya nggak ke situ. Iya. Tiba-tiba lu kok nongol. Iya. Dulu kayaknya paling anti kamera, paling anti media. Tapi ya oke lah, bagus. Oke lah. Tapi bro, tadi lu bilang kan mau berkontribusi buat sepak bola Indonesia melalui
apa grassroots bahasa lu ya? Iya, Atau pembinaan. pembinaan. Kenapa di situ? Maksud gue kan level lu legend, pemain sekelas Firman Utina, ya lu harusnya langsung megang-megang klub Liga 1 yang senior-senior dong. Iya, memang banyak juga orang bertanya seperti itu, kenapa nggak langsung ke senior. Kan kita punya lesson yang sudah cukup untuk dimegang tim senior Liga 2, bahkan jadi asisten di tim Liga 1. Tapi menurut saya siapa yang nanti lihat generasi muda atau akademi. Jadi agak sedikit cerita aja Bang Valen bahwa sebelum saya pensiun main bola, masih aktif main bola, memang saya udah bangun akademi. Sudah bangun akademi karena tujuannya setelah saya selesai main bola, saya mengabdi untuk pembinaan di usia dini. Nah, jadi saya banyak belajar tentang bagaimana bisa membina usia dini. Ternyata jadi membina usia dini itu nggak hanya sekedar pengalaman dari pesepak bola, dari untuk bekas pemain. Betul. Kita harus belajar. Akhirnya saya harus kursus. Akhirnya saya kursus ambil lesson C. Saya kursus ambil lesson B, terus saya kursus ambil lesson A. Nah, lesson A itu saya agak terhenti sedikit karena ada penawaran untuk ke pro lesson. Yang paling tinggi itu ya. Betul, pro lesson. Saya melihat juga bahwa banyak senior-senior saya atau pelatih-pelatih yang sudah mengantongi pro lesson juga, toh mereka banyak yang tidak dengan klub. Iya kan? Jadi saya nggak mau terlalu terburu-buru. Tujuannya memang pasti akan ada ke sana. Tiba-tiba ada info baru lagi bahwa nanti akan ada B-Youth. Lesson lagi B-Youth. Jadi kalau kami udah A, nanti mau ambil untuk khusus pembinaan itu kita harus kursus lagi. Ada khusus iya, B-Youth sama A-Youth itu paling tinggi katanya. Jadi untuk lebih kita memprepare di pembinaan, mengetahui lebih lanjut masalah talent scouting untuk pemain-pemain seperti itu. Kalau akademi, lo waktu itu kenapa udah mempersiapkan punya akademi? Apa memang ini takut kehilangan pencarian, akhirnya lo buka akademi? Atau warga di sana pada pengen main bola nggak ada akademi di sana, minta Bang Firman buka akademi dong? Atau apa membuat lo akademi duluan yang lu buat, bukan toko olahraga? Kan bisa aja. Made kan dulu kiper Persib buka toko olahraga. Kan lu malah buka akademi duluan. Iya, karena pikir kita pingin melatih. Kita pingin melatih. Jadi karena tidak ada tim, kita harus belajar dulu melatih dari proses dari pembinaan. Karena saya sukses juga jadi pesepak bola, kita merambat dari bawah. Makanya saya lebih banyak ke pembinaan, karena saya pikir bahwa nanti kalau semua akan ke atas, ke senior, ke Liga 2, Liga 3, siapa yang pegang untuk pembinaan. Minimal kami ini masih bisa, teman-teman kami yang ada di Liga 1, Liga 2, bahkan di PSSI bisa tukar pikiran untuk bagaimana keadaan grassroots, bagaimana keadaan pembinaan usia dini kita, siapa pemain-pemain yang baik di daerah maupun di Indonesia ini gitu. Nah, keadaannya gimana, Coach, usia dini kita nih, pembinaan usia dini di Indonesia ini setelah lo beberapa tahun ini di area itu, apa yang bisa lo ceritakan ke masyarakat? Iya, sedikit agak terganggu ya. Pertamanya agak sedikit rasa pesimis lah, bahwa melihat tim nasional ada banyak pemain naturalisasi. Pemain keturunan itu. Pertama seperti itu. Tapi saya sering memberi bukan edukasi ya, sharing dengan orang tua siswa, dengan siswa itu sendiri, bahwa tujuan kita apa dulu untuk di pembinaan ini. Kan nggak mungkin usia 7 tahun 8 tahun udah langsung pakai baju timnas. Betul. Ya kan? Lebih ke apa dulu? Kita memang untuk anak kita sehat, ya kan, anak kita berolahraga, ya kan, anak kita belajar bersosialisasi, itu dulu. Sehingga nanti berjalannya waktu kita bisa melihat di usia 14 tahun.
Di 14 tahun kita bisa melihat fashion, oh anak kita itu memang cocok Bakalan jadi pemain. Iya, di sepak bola lah ibaratnya, ada talenta untuk jadi pesepak bola. Maka itu diteruskan. Setelah diteruskan pasti di sepak bola manapun ada persaingan. Ya. Jadi bukan naturalisasi datang itu menjadi penghambat prestasi kita atau semangat juang anak-anak bangsa gitu. Itu aturannya jadi motivasi karena kita sudah terbiasa di liga pun pasti ada pemain asing. Betul. Dan kita pun bisa bersaing dengan pemain asing. Saya sih menanggapi positif aja untuk adanya naturalisasi, tapi bukan menghambat pesepak bola muda untuk berkembang. Maka di situ saya memberitahu ke pemain-pemain muda termasuk orang tua bahwa sepak bola ini luas. Ya. Sebetulnya luas, tapi komunikasi itu penting. Belajar, saling nanya. Kita bisa belajar dari sesama kita di samping. Betul. Kita bisa belajar dari sesama usia kita. Ya kan? Bahkan kalaupun ada pemain-pemain naturalisasi yang bermain, kita bisa belajar dari mereka, kenapa enggak? Namanya sepak bola kan kita bermain tim. Jadi positif. Itu, lebih positif. Ambil segala sesuatu itu dilihat dari bagaimana menjadi hal yang baik buat diri mereka sendiri. Tapi kalau melihat perkembangan grassroots sendiri, karena kan gue termasuk yang juga berpikir positif bahwa untuk instan, untuk sementara ini mengejar sampai beberapa tahun ke depan, jika memang diperlukan dan ternyata berhasil, berarti itu satu hal yang positif. Tapi kan yang seperti banyak disampaikan juga, sambil itu berjalan harus dibenahi juga. Betul. Yang di bawahnya supaya nanti apa yang menjadi gap itu jadinya bisa semakin sedikit. Betul. Antara yang memang dari luar dengan yang kita menjadi ladangnya untuk hasil dari pembibitan kan. Betul. Nah, yang sekarang ini terjadi, coach, itu gimana di grassroots kita? Apakah sudah lengkap berapa sampai berapa tuh ada semua? U9, U10, U11, kompetisinya, terus juga di SSB-nya misalnya. Itu menurut pengalaman lo gimana? Kalau di SSB itu semua usia ada. Ya kan, semua usia. Termasuk di tim profesional sekarang itu harus mempunyai tim Liga 1 ya. Harus mempunyai diwajibin ini. Diwajib. Kelompok umur 16, 18 dan 20. Ya, tadinya tiga kategori umur itu. Nah, saya sempat bertanya juga, terus ini yang genap dan yang ganjilnya kemana? Betul. 16, kan gitu? 18, 20 ya. Iya. 16, 18, 20. Nah, sedangkan yang 13, 15, 17 ya. 17 dulu. Iya, 17 dan 19. Ya. Itu kemana? Oh, sampai 17 dulu ya. 17 dulu. Oh, itu mereka taruh di amatir. Di Suratin. Ada kompetisi nasional Suratin. Di usia-usia itu. Usia-usia itu. Tapi agak sedikit janggal di usia 17. Di usia 17 ini kalau amatir harusnya alih status dulu dong. Iya. Kalau ke profesional, kalau yang profesional itu kan 16, 18, 20 itu udah satu bagan dengan senior. Iya. Nah, kalau yang dari amatir ini, dari ibaratnya dari 17. Suratin, dia nggak lewatin 16-nya itu. Dia nggak lewat 16. Dia bisa langsung masukkah ke 18. Ke 18 atau seperti apa? Nah, akhirnya dari situ dia sudah mempunyai database. Jadi Suratin itu sudah terdata anak-anak itu. Seluruh anak Indonesia yang mengikuti Suratin itu sudah terdata di siapnya PSSI. Begitu juga di Elite Pro. Nah, tingkatannya yang di situ di usia itu dari usia 13 itu dapat. Nah, sedangkan yang di bawah ini kemana? Di bawah 13. Di bawah 13 kayak 12, usia 10 tahun, usia 8 tahun. Ini jarang ada kompetisi-kompetisi yang diselenggarakan. Kadang hanya festival yang banyak. Hanya beberapa stakeholder yang jalani kompetisi di usia itu.
dan nggak mungkin semua SSB mampu untuk Ikut. masuk ke liga itu. Iya. Ya kan, masalah biaya, masalah anak. Kadang usia 10 itu di SSB hanya 7 Berapa orang. orang ya. Kan nggak sampai 11 pemain Berangkat. untuk masuk di tim ikut kompetisi di IJL dan di kompetisi-kompetisi yang mempunyai liga jangka panjang gitu. Tapi kalau misalnya lo sempet tahu ya, kalau di luar negeri tuh yang udah maju itu sudah seperti yang kita sekarang atau ada perbedaan nggak kalau yang lo tahu? Ada perbedaan sih kalau di kelompok umur ya. Jadi tim Liga 1 itu aktif di kompetisi. Jadi nggak hanya EPA. Oke. Mereka itu berjalan juga, Liga 1 berjalan. Oh, jadi liga Iya. juniornya jalan. Liga juniornya itu jalan sampai usia 11 tahun, usia 12 Serempak tahun. tuh ya? Itu serempak. Mereka jalan dan bahkan mereka tuh mempunyai kayak misal tim-tim luar lah, tim luar Liga 1 Spanyol itu mereka ada beberapa tim. Tapi yang tim utamanya ada. Yang tim utama itu hanya bisa berhadapan dengan tim-tim yang utama. Jarang yang berjalan sama kayak di Gotia, sama kayak di tim-tim luar seperti itu. Berarti kayak tim luar itu ketika memang satu pemain muda bisa masuk ke tim utama, Iya. berarti dia udah melalui proses Proses yang jangka panjang. luar biasa ya. Iya. Tim talent scouting itu udah memantau dia dari usia 10 tahun, 11 Dari 10? tahun. Iya, 10 tahun, 11 tahun itu berjenjang. Aha. Jadi dia nggak hanya sekali lihat, Bagus nih. iya, tahun depan dia lihat lagi, oke, ini udah anak ini pasti main di Liga 1. Enggak. Dia pantau terus. Kok anak nggak tinggi-tinggi nih. Oh, perkembangan wawasan permainannya makin bertambah dan lain-lain. Jadi kalau saya ikut di seminar-seminar kadang di luar suka ikut, apalagi dulu waktu zaman Covid itu kan, Ya. lebih banyak di rumah jadi sering ikut. Tim-tim luar itu malah lebih melatih anak-anak usia itu lebih ke otaknya. Malahan. Bukan fisik. Bukan ke fisik, bukan ke teknik apa, mereka lebih ke wawasan mereka si pemain itu sendiri. Jadi hanya 3 hal yang diinginkan sama mereka adalah preparation, decision, eksekusi. Oke. Itu yang mereka kadang buat di anak seusia-usia 9 tahun, 8 tahun, pengambilan keputusan, ya kan, seperti apa. Jadi itu yang mereka banyak bentuk. Nah, berarti kalau sekarang sudah lu jalanin sekarang begini dan kemudian sekarang bisa melihat ya VAR udah mulai ada. Betul. Terus mulai ada pembenahan-pembenahan. Betul. Udah terasa juga nggak sampai ke grassroots ada perubahan atau baru rencana lu dengernya? Kalau dilihat ini kan baru VAR ini baru kemarin ya. Iya, Saya lihat baru yang kompetisi yang 4 besar itu di Liga 1. Bagus menurut saya, menarik. Jadi anak-anak juga jadi paham bahwa sepak bola kita dipantau. Kamera nggak bisa meludah, nggak bisa ngomong jorok, nggak bisa kasar ke pemain, malah mereka lebih prepare di usia itu kompetisinya. Bahkan kadang kalau kita lihat banyak tarkam juga suka buat kayak bikin sendiri mereka dan lain-lain kan. Ya itu menurut saya menarik sih, kecintaan mereka terhadap sepak bola, mau sepak bola ini berjalan lebih baik lagi kan. Saya senang sih melihatnya. Dan lo nggak sempat ngerasain? Nggak sempat. Betul. Jadi lo sering ngerasainnya keputusan wasit yang merugikan? Kebanyakan ya. Tapi nggak semua. Santai aja coach. Kan udah nggak main coach, udah nggak ketemu wasit-wasitnya kan. Jadi teman sekarang. Jadi teman kan. Paling dia jujur sekarang kan. Iya dulu gitu gue soalnya gini. Sering seminar-seminar juga pembahasan tentang sepak bola. Ya? Ada yang ngaku gak wasitnya? Ngaku jujur apa? Ngaku iya dulu emang tuh harusnya gue kasih penalti tuh emang gue ini. Nggak ada ngobrol di luar itu. Bisa aja. Enggak, tapi berarti kan anggaran dari PSSI harus dikeluarin dong untuk grassroots. Maksud gua untuk membenahi ini semua gitu. Nah, betul. Lo melihat ini sudah berjalan nggak untuk membenahi grassroots ini? PSSI sudah kasih perhatian? Malah saya menunggu. Oh, lo masih menunggu? Menunggu apa yang dibicarakan Ketua Umum Pak Erick Thohir, bahwa saya akan benahi sepak bola ini bukan hanya di tingkat utamanya atasnya, tapi saya akan benahi juga masalah pembinaan, masalah grassroots.
Ini kami sedang menunggu. Oke. Sedang menunggu. Dan yang paling kami tunggu-tunggu adalah, yang menarik adalah apa? Coach Sintayong membuat seminar Oke. tentang kesuksesan dia, Ya. ya kan? Bawa tim nasional, terus apa karakter yang dia inginkan untuk pemain-pemain tim nasional, ya kan? Apa yang harus kita buat membantu program tim nasional melalui dari kami membina pemain-pemain, sehingga kan kami bisa tahu, bisa membantu di pembinaan untuk ke depan sepak bola ini. Karena saya rasa sepak bola ini pasti akan berkembang kalau kita bisa bersama-sama. Bersinergi ya. Bersinergi. Gitu. Lo melihat Coach Sintayong sendiri gimana? Oke. Kalau prestasi saya belum pernah ketemu ya, tapi kalau dilihat dari prestasi dan sering lihat dia dengan apa para pemain akrab dan lain-lain, memang bagian dari tim harus seperti itu. Permainan, kalau lo melihat permainan tim? Permainan sejauh ini sangat baik ya. Yang kita tahu sendiri bahwa Korea kita pernah kalahkan, Australia kita pernah kalahkan, Jordan kita pernah kalahkan, berarti sepak bola kita lagi baik ya, lagi baik. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Nah kalau tadi bicara tentang usia dini tuh ya, secara umum, lu kan juga sekarang udah jadi orang tua yang anaknya juga ternyata ngikutin jejak lu, ya kan? Itu lu gimana bisa mengilhami anak? Siapa nama? Raihan. Si Raihan ini udah main di Persija kan? Betul. Bagaimana bisa mengilhami dia ngikut bapaknya gitu? Gue punya teman pemain bulu tangkis namanya Taufik Hidayat, anaknya main basket sekarang. Oh gitu ya? Iya, dia nggak main bola. Iya. Gue jadi komentator, anak gue pendiam. Bukan pemain bola. Bukan pemain bola, bukan komentator. Nah, lu gimana sebagai seorang ayah? Emang lu jejelin? Enggak, mah. Atau memang dia lihat ayahnya, atau lu pernah gimana ceritanya? Enggak menarik dia untuk jadi pesepak bola, tapi karena keinginan, mungkin karena setiap pertandingan sering datang dengan ibunya nonton dan lain-lain, akhirnya mungkin kecintaan itu tumbuh dan keingintahuan tentang sepak bola itu seperti apa, jadi pemain sepak bola seperti apa, berarti dia mengikuti alurnya. Dan sampai sekarang saya kayak tahu bahwa anak saya pemain bola, tapi saya nggak kayak harus dia seperti jadi pesepak bola profesional. Enggak, karena saya ingin pesepak bola itu tumbuh dari motivasi dia sendiri, bahwa dia udah tahu, dia udah 18 tahun sekarang, udah 20 lah ya. Sekarang dia udah harus mencari jalan sendiri, enggak dituntun. Momen waktu itu umur berapa dia kira bilang, "Pah, manggil lo apa?" Ayah. Saya mau jadi pemain bola. Itu umur 7 tahun. Oh, dari 7 tahun. Umur 7 tahun. 7 tahun dia bermain sepak bola, ingin cari akademi ya. Akademi, pingin masuk katanya kayak teman dia di sekolah. Saya bilang, "Ntar dulu, betul-betul ini." Iya, karena saya nggak tahu tentang sepak bola usia dini waktu itu. Saya masukin masih main kan? Iya, saya masukin di sekolah sepak bola. Saya masukin sekolah sepak bola ya sama. Saya ikut kayak seperti orang tua lain, nggak mengetahui tentang pemahaman tentang usia dini. Jadi setiap bermain itu harus menang dan lain-lain, itu memang ada di saya dulu sebagai orang tua yang lain ya. Kok kamu main lembek amat? Anak harus main. Betul. Seperti itu. Akhirnya begitu saya pelajari tentang grassroots, tentang usia dini. Ada masa-masanya ya. Ternyata ada masanya. Di masa itu umur 7 tahun sampai 12 tahun itu mereka yang penting senang dulu. Enjoy. Dan saya akhirnya ngelihat bahwa oh iya, di situ saya udah nggak terlalu push dia, lebih percaya ke pelatih di SSB untuk membina dia. Dan bahkan sekarang ini dia hanya menanyakan tentang kalau 1 lawan 1 harus seperti apa, kalau dia posisi defense harus bagaimana, hanya seperti itu aja. Terus sharing tentang sepak bola sekarang, dia lihat sepak bola kayak gini, pemain-pemainnya bagus, kedepannya ya harus melebihi target yang ada. Misal posisi dia di gelandang, posisi di bek kiri, seperti itu, lihat pemain yang lagi bagus. Di tim nasional, dan harus melebihi itu kualitasnya, sehingga bisa dilirik tim nasional, bahkan bisa dilirik klub-klub Liga 1.
Kenapa lu izinin dia jadi pemain bola? Kenapa saya enggak? Berarti lu emang ini senang dengan profesi lu dan anak-anak lu pas mau jadi pemain bola ya lu happy juga gitu. Enggak, Atau emang lu kasih kebebasan? Enggak, kalau saya sih lebih ke kebebasan sih. Kebebasan. Iya, bebas kalau memang sepak bola tekuni. Oke. Tekuni itu. Terus Nggak dipaksa tapi nggak ngelarang. Nggak ngelarang. Ya kan maksudnya Iya. maksa jadi pemain bola enggak? Ngelarang juga enggak ngelarang. Dan bahkan saya jarang lihat dia nonton dia main, jarang. Oh gitu. Tapi sering ketemu di lapangan. Dia main di Persija, saya pegang tim lain. Oke. Dulu sering ketemu. Oke. Kadang sudah ledek-ledekan di ini. Nah, saya melihat bahwa oh iya, memang mau sukses itu dia harus butuh kerja keras. Jadi nggak harus ada saya di belakangnya, harus ada siapa, oh saya kenal ini, saya kenal ini. Saya nggak pernah untuk harus nelpon temen untuk supaya Masuk. dia ada di dalam, enggak. Kan dia di Persija sekarang. Dia di Persija Kan sekarang. Firman pernah di Persija. Pernah di Persija. Nelpon pasti. Enggak lah. Hah? Enggak. Orang dia pun ikut seleksi itu sama temennya. Oh, bapaknya nggak tahu. Nanti anak itu sudah terpilih, ibunya yang saya suruh datang. Jadi orang tuanya kan diundang. Oh. Karena tanda tangan kontrak itu harus didampingi orang tua kan. Ya. Nah, mamanya yang saya suruh datang ke sana. Suruh nemenin. Karena juga kalau lo ikut terus juga kan anak terbeban juga ya. Betul. Maksudnya gini, kalau lo pemain bola maaf ya nggak berhasil, anaknya pengen jadi yang lebih berhasil dari bapaknya. Betul. Bapaknya juga seneng. Betul. Tapi kan ini bapaknya kan pemain yang berhasil dan sangat legenda ya, walaupun nggak punya gelar ya. Generasi lu ya. Betul. Ya kan? Ya kan BP bilang gitu kan. kok tahu? BP bilang gitu kan. Saya ini dan teman-teman adalah generasi yang gagal. Tapi memperbaiki sepak bola kan kami ada di situ. Betul. Kalau itu betul. Oh, iya. Gelandang main Iya, di Senayan Betul. yang ngobrak-abrik Piala Asia kan nomor 15. Baju ketat masih nyasuk. Masih masuk. Warna Sekarang putih udah lagi. Kita sekarang- punya baju itu mau dicoba nggak? Nggak usah, udah nggak cukup. Putih lagi. Iya, Ya iya. kan? Ya seorang Firman Utina. Iya. Berarti kan bener, gue sih setuju. Maksudnya kalau sampai akhirnya lo ada terus kan juga kasihan anaknya dong. Betul. Selalu dalam bayang-bayang yang kamu bisa lebih dari bapakmu nggak segala macam gitu kan. Ada nggak dia pernah cerita gitu kalau dia merasa malah beban ada namanya Firman Utina? Nggak ada, cuman aku sering ngomong ke dia Nomor bahwa dia nggak 15? nggak, dia Oke. punya nomor sendiri yang diberikan timnya. Oh, belum pilih ya? Iya, aku sering ngomong ke dia bahwa dengan umur sekarang, Iya. kalau berleha-leha pasti Nggak menjadi banyak apa-apa. orang nggak bisa jadi apa-apa. Kalau memang sepak bola itu jadi pilihan hidup, ya kerja keras. Apalagi kamu laki-laki, ya kan? Karena sepak bola sekarang udah ibaratnya bisa menghasilkan. Untuk keluarganya Lebih dan dari cukup lain-lain. lah. Betul. Maka saya sampaikan ke dia bahwa yang saya pampang tentang gelar di klub, di sini di tim nasional saya Selama pernah lu bermain, ya kan? Itu bisa saya turunin jika kamu bisa bermain di tim nasional dan menjuarai tim nasional, karena gelar klub saya udah dapat semua. Tapi gelar tim nasional nggak ada. Lu bisa masuk di tim nasional dan bisa juara. Turun nih semua. Ini turun semua. Ganti sama lu. Punya dia sendiri. Luar biasa. Saya gantung di situ. Itu aja motivasi saya ke dia. Dan kadang ada satu hal, saya kadang suka cari keringat kan, cari keringat untuk jaga kesehatan. Saya nge-gym di bawah di rumah, treadmill sendiri. Kadang dia baru bangun tidur nanya, "Ya dari mana?" "Oh dari apa? Jogging, barangkali diajak Sintayong untuk main di timnas." Hanya itu aja motivasi. Habis itu saya diam. Itu hanya kayak apa ya? Kita nggak harus. Oh kamu harus latihan nggak? Iya. Tapi lebih Ini dari dia. Ya? dari dianya. Akhirnya dia tahu bahwa oh iya, gua kalau nggak jaga kesehatan, nggak jaga fisik gua, main gua bakal repot. Apalagi dengan usia dia sekarang itu kan udah harus tumbuh untuk bermain di tim nasional, bahkan bermain di tim Liga 1. Lebih akrab ke ayahnya apa ke bunda Pak? Kalau tentang sepak bola untuk ini kayaknya lebih akrab sama saya. Oh. Tapi kalau di rumah untuk curhat-curhatan dia lebih ke mamanya. Cuman kayaknya harus curhat ke bapaknya juga ya. Ya. Harus lu ceritain Jarang. lah kehidupan pemain bola itu kayak apa. Jarang dia curhatnya sama mamanya. Mamanya kan terbilang
Bunda juga nggak tahu. Dulu ayah baik-baik aja. Dia curhatnya sama Nggak mama. pernah dengar cerita-cerita yang aneh-aneh. Aneh, ya. Iya kan? Memang sepak bola kan baik-baik semua. Baik-baik semua. Ya tapi sebagai ayah bisa bilangin lah. Iya. Harus dijaga gitu. Harus ya. dijaga, artinya harus seimbang. Betul. Kalau kata Bambang itu, lo boleh bandel, lo boleh jadi lo boleh jadi bintang iklan, lo Iya. boleh jadi apapun, tapi ingat lo pemain bola. Oke. Kalau kata Bambang, Kata BP ya. PP, itunya dulu yang utama. Tapi kok jarang dia ngobrol begitu sama gue, padahal sekamar terus. Nah, masalah kan sama lu berdua emang nggak pernah ada dua-duanya. Kan sip-sipan. Kan kayak Kurniawan sama Bima. Mas Bima ya. Terdaftar berdua. Iya, Tapi iya. kenyataannya kan sip-sipan. Enggak, kami berada terus ya. Iya, kadang juga bareng-bareng. Ya kan? Kadang juga bareng-bareng kok. Dulu ingat kok ceritanya. Siapa yang cerita? Kalau Ebol sama Loko kan. Iya. Sering sekamarnya kan. Ebol sama Loko. Loko kan. Makanya berarti dia ini terus dong ya. Iya. Dipantau Mbak Eva. Iya. Kalau Hamka sama M Ridwan. Enggak, terus ternyata gue baru tahu loh bro. Jadi ingat dulu. Enggak, tapi gue ada yang baru tahu. Oh iya, Tentang ritual. tercerita di luar ya. Tentang ritual. Oh iya. Gue gak nyangka. Gue juga termasuk orang yang gak nyangka. Gue pernah juga dia punya cerita ternyata. Ya artinya ya berarti benar-benar anak lu pokoknya Iya. menikmati karirnya, Betul, berjuang ya betul. untuk yang penting jadi pemain Sepak bola sepak profesional. bola Iya. dengan segala prestasinya. Iya. Pemain sepak bola yang baik ya. Yang baik. Dia punya apa? Dia bisa minta pendapat sama omnya banyak loh. Om BP, Iya. Om Ponario. Mereka di Iya kan? di Persija itu sering itu. Sharing session. Sharing dengan senior-senior. Oh. Dan Ada nggak yang lu bilang lu jangan nama yang itu jangan? Enggak. Dia malah ngeidolain Ismet Sofyan. Oh, Ime, nomor Ime. 14 karena kan posisinya sama. Di kanan. Enggak, dia kiri, Oh, bek kiri. Ismet kan bek kanan. Iya, Ismet kan kanan. Oh, dia sama-sama bek. Nanya pengalaman. Terus saya kan agak dengar dikit kan. Iya. Dengar dikit dia nanya. Saya titip dong Ke Ime. Ismet. Bisa tanyain Kak, bisa bermain sepak bola dan awet Apa bagaimana rasanya? caranya? Iya. Jawaban Ismet, pasti bapak lu yang nyuruh nanya. Pasti bapak lu yang nyuruh nanya. Karena bapak lu udah pensiun duluan, gua masih main kan. Aduh, Pak Haji Ismet. Pak Haji. Waduh, Pak Haji sekarang sama Sekarang alhamdulillah sehat ya? iya. Masih komunikasi terus. Masih terus ya? Sering ketemu ya kalau- nama juga yang nemenin sekarang kan muda. Oh iya. Aduh. Pak Haji nanti diundang sini Pak Haji ya. Kalau mau klarifikasi. Diundang sama Bung Jebret nanti. Oke. Aduh. Berarti gua bangga banget lihat anak lo bisa ternyata Iya. ngikutin jejak orang tua. Betul. Berarti kan apa yang lo perlihatkan ke anak Iya. lo tuh menginspirasi dia. Betul. Tapi banyak kok. Gitu loh. Maman. Lah ya. Iya, Tapi kan ada Maman udah main bareng lagi. Halis Harisburi. Oh iya ya anaknya ya. Iya Maman malah udah main bareng. Udah main bareng. Kemarin wah, senang lihat. Iya. Kalau lo kan malah ketemu sebagai beda tim. Itu Iya. kan cerita menarik juga. Betul. Iya kan? Kalau di Tapi itu lapangan. mengenai anak. Betul. Iya kan mengenai anak. Nah sekarang yang tadi gue bilang di awal perjumpaan kita, berarti sekarang lo pegang selain FU15, Iya. sekarang lo pegang apa di sepak bola ini? Di sepak bola sekarang dulu di Borneo sebagai Ya, direktur akademi, sekarang di Dewa United sebagai direktur akademi juga. Oke. Nah itu dari dulu gue juga pengen nanya, direktur akademi itu sebenarnya lebih kemana job desk ya? Direktur akademi ini lebih Akademi itu sampai umur berapa sih bro? yang dipegang oleh apa tim Liga 1 sekarang kan Dewa itu Nggak, lagi maksud gue akademi itu ada usianya nggak? Sampai berapa umur berapa tuh masuk akademi? iya umur 16, Oke. 18
20. Oh, sampai ini ya. 20 dan itu dijaga terus akademi itu. Oh, yang tadi diwajibin itu. Iya, diwajibin itu dijaga terus sambil kita memantau lagi pemain-pemain di luar. Jadi mentalent pemain-pemain yang luar yang baru yang bagus. Ya umurnya kita berikan kesempatan untuk trial dan lain-lain. Dan lebih Berarti lu menjadi kepalanya pelatih. iya, Ya. lebih membangun sistem akademi di Manajemennya. iya, membangun sistem akademi di Dewa United itu karena tim Liga 1 itu kan harus mewajibkan mempunyai akademi. Ya. Bahkan kami sekarang lagi merambat untuk membangun soccer school-nya. Oke. Soccer Jadi school. bukan cuma akademinya Iya. Dewa United. Soccer school itu lebih ke Soccer School ini SSB bukan? Beda lagi. SSB kan itu lebih ke bahasa sebetulnya sama sih Sama, ya. ya. Cuman mungkin kalau soccer school itu lebih sekolahnya sudah ada di situ. Oh, langsung kayak Ragunan. Betul, sekolahnya udah ada di situ, baru makan yang bergizi seperti Lamasia, apa. Lamasia. Mereka ada di ruang lingkup di Jadi situ. hidup lu di situ udah. Betul. Mau latihan bolanya, mau sekolah secara pendidikannya, Ada di situ makannya, semua agamanya, semua tinggalnya. belajar. Tinggalnya juga di situ. Iya kayak kalau Barcelona La Masia kan. Betul. Oh, mau bikin itu. Iya, rencana mau bangun itu. Keren. Tapi hanya di seputaran Tangerang dulu Ya. ini. Tapi kalau ada siswa-siswa dari luar juga Bisa. kami bisa terima, cuman Kayak dulu Asiana Asifa ya sih dulu. iya Kos Aji, Asifa, Kos iya Aji. betul. Kayak gitu ya? Akademi Asifa juga pernah. Ada Safin juga banyak Oh, yang Safin. udah mempunyai base camp. Dan tim Liga 1 itu sekarang kayak Persija udah membangun itu, Bali United juga udah bangun, terus Persib Bandung juga udah bangun, Borneo juga sudah bangun kemarin. Sekarang saya ingin bangun di Dewa. Dewa United. Kenapa akhirnya ke Dewa, dekat rumah ya? Karena yang diterima di situ. Gak boleh gitu dong jawabnya. Iya, yang terima Dewa. Iya kan, kita melamar loh ke Dewa. Oh, iya, pas memang belum ada orang yang di posisi itu akhirnya diterima gitu. Ini bukan karena lu udah nggak berteman sama Ponario Astaman? Siapa? Lu? Kata siapa? Ya, kenapa lu udah di Borneo kan udah bangun ini juga kan sekarang masuk Final Four lu malah ke Dewa? Gantian. Heeh. Gantian gitu Gantian. loh. Maksudnya Kan paketnya tuh selalu Firman sama Ponario. kan GM-nya ente. GM-nya ente. Dan harus kalau Firman Iya, selalu ada sama Ponario. Iya, paketnya ente. Jadi kalau ke bank bareng. Ke bank bareng. Cek sudah masuk apa belum. Sekarang sekarang beda ya. bertiga bubar dong. Iya. Enggak, bisa lah kan ganti-gantian. Masing-masing ganti-gantian. Masing-masing punya Atau lo punya kesibukan. challenge juga dengan Dewa ini kan kategorinya termasuk baru. Iya. Tapi mungkin lo melihat ada sesuatu yang di Dewa ini yang membuat lo juga jadi tertarik untuk Yang di sana. tertarik adalah saya lebih melihat kok tim Liga 1 baru 3 tahun berdiri tapi motivasi untuk membangun sepak bolanya tinggi. Nah. Itu pertama. Terus kedua, mereka membangun itu bukan dibicarakan dulu. Oke. Dibuat Di fasilitasnya dibuat, dibangun duluan. lapangannya sudah dibangun duluan. Habis itu nih saya udah punya ini apa yang harus kita bangun ke depannya. Jadi udah ada fasilitasnya dulu. Fasilitasnya duluan. Nah, akhirnya kita mempresentasi tentang kalau akademi begini karena tim Liga 1 harus mempunyai grassroots di kelompok umur, baru ada youth development yang harus kita jaga untuk masa depan klub ini. Jadi fondasi klub itu udah harus ada gitu. Maka Dewa sampai mengontrak pelatih dari Galatasaray. Itu ya menurut saya ini motivasi, apalagi pelatihnya kan dulunya lama di Ajax, Akademi Ajax Amsterdam hampir 19 tahun. Ini pelatih yang di mana nih? Yang Akademi. Yang Yang sekarang di Liga. Coach Jan itu kan mantan direktur teknisnya Ajax dulu. Jadi banyak sharing dengan dia, dan karena kami development kita harus melihat apa yang dia inginkan, bagaimana pemain muda. Jadi sharing dengan dia lah. Dan berarti
lokasi kan juga di Tangerang. Betul. Nggak terlalu jauh. Lebih dekat ya. Kedua, angka bagus. Alhamdulillah. Iya kan? Yang penting masih bisa hidup. Tapi kan kalau di Borneo juga Bagus ibu kota juga. baru loh. Bagus juga, alhamdulillah. Bos Nabil. Gimana peluang nih Championship Series? Kayak kelihatan kemarin itu belum. Masih leg pertama. Masih leg pertama. Final siapa menurut lo? Gue tahu pilihan lo. Pasti pilihan lo Persib Borneo kan? Ketemu di final. Kok tahu? Ya Persib kan lo pernah main, Borneo lo pernah kerja. Tapi karena gue tahu Borneo membangunnya nah, itu bagaimana. ini yang gue nggak tahu. Betul. Boleh ceritain dong? Iya. Borneo, kenapa menurut lo mereka akan ada di final? Iya, karena waktu itu 3 tahun ya di Borneo, saya melihat Zaman memang dari Lili Pali masuk ya? Kalau 3 enggak tahun dong, udah duluan. Lili Pali udah di Lili situ? Pali masih bermain di Bali. Oh masih di Bali? Oh Iya. itu udah mulai tuh? Iya. Oh si ini Pato ya? Siapa depannya? Pato juga baru ya? masuk. Itu saya udah duluan di sana, udah melihat apa yang diinginkan oleh Bos Nabil waktu itu, atau bosnya Borneo pada saat itu ingin membangun tim yang solid sehingga bisa memotivasi masyarakat Kalimantan. Apalagi dia lihat sekarang ini kan tim Liga 1 yang di Kalimantan itu hanya tinggal Borneo, yang lain udah nggak ada. Otomatis saya ingin membantu pemain-pemain daerah untuk bisa bermain di klub ini. Jadi kecintaan masyarakat Kalimantan itu untuk bermain di Borneo. Akhirnya dibangun lah fondasinya, termasuk grassrootsnya, termasuk lapangannya dia bangun, termasuk akademinya. Dan akhirnya kan dari sekarang itu muncul dari tim reserve yang dia buat, yang kami buat dulu itu banyak muncul pemain-pemain sekarang ada di tim Liga 1. Bahkan kalau bisa dilihat dia udah mempunyai 3 tim. Di tim utama itu pemain muda itu udah beberapa dia udah masukin di situ. Walaupun kalau kita sebutnya magang ya, tapi dia udah magangin pemain-pemain muda ini untuk 3 tahun ke depan. Pelapis-pelapisnya sudah. Jadi ini sudah dibangun bukan disiapin. karena kemarin. Bukan. Tapi sudah bertahun-tahun yang Sudah lalu. bertahun-tahun yang Sudah lalu. punya visi untuk iya, itu. jadi kalau saya lihat Borneo ada di papan atas Dan juara di Liga. musim ininya sebelum Ya, championship sebelum kan. championship juara. kan dia juara ya, karena memang ketekunan dari 4-5 tahun dia sudah bangun itu fondasinya. Itu juga lumayan gede ya investasinya ya. Pastilah. Iya kan? Pasti. Apalagi ngambil pemain kan. Betul, pastilah Ambil sepak pelatih. bola. Iya, tapi karena niat baik ya rezeki ada aja. Amin. Amin. Kalau Bos Nabil kayaknya mah rezeki mah ada aja terus lah. Ada aja, betul. Bos Nabil. Siapa tahu ntar mau kesini juga. Oh iya, ajak dong, Dia ajak. kan, dia kan kalau lagi nggak di sana rumahnya di sini. Suruh duet tuh Permata berdua. Hijau. Suruh duet petinggi-petinggi. Bos Nabil sama siapa? Sama Persib Bandung sebelum Sebelum ketemu, iya. Wah, Kalau mereka lolos dua-dua ke kan final. ini Bos Nabil nih. Iya. Kalau Persib Bandung gua ke siapa? Ke Teddy, ke Pak Umu apa ke Pak Glenn? Iya. Pak Glenn lah. Pak Glenn kan. Tapi sekarang Pak Teddy yang udah jadi komisaris ya sekarang. Pak Haji Umu kenapa enggak? Kan lu tuh juara. Pak Haji Umu kan manajer. Waktu juara, Iya. lu nyalam Pak Haji Umu duluan daripada Pak Ridwan Kamil loh. Tentu dong. Gue inget banget. Orang tua saya. Orang tua saya kan. Kenapa tuh man? Hah? Karena gue waktu itu komentatornya. Iya, iya. Gue bilang, Ya. kan siapa namanya Pak Ridwan Kamil kan kayaknya mau nyalam lu. Tapi lu ke Pak Haji Umu duluan. Kan yang tua. Padahal Pak Haji Umu belum ngeliat lu. Yang tua itu. Oh, jadi lu kita samperin dulu? ya. Oh. Nanti kita samperinnya ini, lu sombong amat sih yang muda ini kan gitu. Cair tapi. Hah? Habis nyalam cair. Semua Pak Ridwan juga ngasih kok. Cair semua. Itu pas juara kan? Iya, pas juara. Iya kan? Alhamdulillah. Itu mah Jupe segala ya? Iya, rombongan Jupe. Flaho ya, semua. Vladimir. Vladimir suka makan bakso. Gue diajak makan bakso pinggir Iya, kereta itu api. pemain asing aneh itu. Pemain asing aneh, jarang katanya dia dapat sebagus itu makanannya. Dan sekarang dia ada di mana? Libanon. Oh dia di mana? Iya, sering ngabarin saya, bro. Bakso masih tetap ada. Serius? Kapanpun kamu datang masih ada, saya bilang. Dia lisensinya UEFA loh bro. Iya. Yes, Lisensinya UEFA dia. Karena gue denger juga kayak Kurniawan nih di Iya. Como, dia Iya. ntar harus ngambil UEFA juga. Oh, Kalau emang mau megang gitu. Lah, kan sekarang dia sudah masih Primavera. Prolesion. Iya tapi bukan yang UEFA kan? Belum Iya. kan?
Tapi bukan Harus dia harus kayak lu tadi mungkin B Youth, betul. Oh, A-Youth, standarisasi ada liga standarisasi ya. lagi yang UEFA. Betul. Makanya Kurus sekarang juga ketemu sama gue di Milan kan. Iya. Sorry ya sekarang Wih, ketemunya di Milan. siap. Ya kan? Bekas teman seperjuangan juga kan. Iya. Ketemu di Milan sama tetap mintanya rendang. Gue bawain rendang. Iya. Ngobrol. Sama kayak lu. Sekarang akhirnya dia awalnya kan kayak ya jadinya berarti gue harus pegang. Kan dia udah pelatih senior di Betul. Malaysia kan. Akhirnya karena Turun ke pelatihan itu pembinaan. turun ke Primavera ke 13 ke 12. Tapi disitulah terbuka matanya. Bagaimana dia pengen kapan di Indonesia bisa kayak begitu ya. Iya. Makanya dia juga bahkan bilang di Itali dan dia kan Como. Ini kan baru Serie A ya. Waktu itu kan dari bawah. Level Como dari U9 kan udah ada. Betul. Artinya mereka semua aja tuh bersaing untuk bisa dapat tempat. Di Komonya. Di Komonya. Iya. Apalagi misalnya mau ada dari Indonesia Iya. main ke Itali. Iya. Untuk jadi pemain profesional ya. Iya. Bayangin lu harus berapa kali lebih jago Iya, dari mau yang bersaing dengan mereka. di sana yang memang juga udah begitu teraturnya kelompok umurnya gitu. Makanya dia bilang, "Mana bro ya? Iya. Kalau sekarang aja gini kita susah, apalagi misalnya di sana nggak jalan." Gue bilang, "Bro, udah kita minum dulu lah, Bro. Jangan dulu ngobrol. Jangan berat-berat ngobrol aja, Bro." Tapi memang benar kalau benar ya. Pasti itu saya salut juga di Coach Kurniawan ya, senior saya. Walaupun dia udah di sana, dia mempelajari, dan saya sempat dengar wawancara dia tentang bagaimana di Como, bagaimana pembinaan di Como, dan dia bahas tuntas sedetail mungkin tentang di sana. Akhirnya ada wartawan pernah nanya ke saya bahwa, "Coach, apa sih kelebihan pemain Indonesia dan pemain luar, pemain Eropa lah? Lebih ke apa sih bedanya pemain Eropa Sama kita. dengan pemain Indonesia?" Saya jawabnya simpel juga, beda tempat lahir. Iya kan? Dia kaget. Dia bilang, "Loh, Coach," saya nanya serius, saya bilang, "Ya, saya juga ngomong serius. Kalau seandainya saya pun senior saya dulu, mereka lahir Di sana. sudah di sana, mereka akan mengikuti kultur sepak bola yang ada Dan di sana. kurikulum yang ada. Kurikulum yang ada. Ya kan? Dan saya, apakah saya kecewa dengan saya lahir di sini? Enggak. Saya mengikuti dengan kurikulum yang ada, dan terciptanya saya dengan kurikulum yang ada sepak bola Indonesia. Kalau mau lihat di perbandingan, ya sama kayak saya ngasih tahu ke Bapak, dan Bapak nilai sendiri. Saya ngelatih anak-anak SSB itu hanya 2 jam. Ya. Paling lama. Ya kan? Nah, sedangkan lebih banyak anak-anak itu dengan Waktunya siapa? Dia bilang orang tua. Bukan hanya orang tua, siapa lagi? Oh, saudaranya siapa lagi? Oh, teman-temannya dan lain-lain. Berarti kan lebih mengena siapa? Di luar sepak bolanya atau dengan saya sebagai pelatih sepak bola? Saya hanya 2 jam. Luar sepak bola ya. Begitu juga dengan pertanyaan Mas tadi, ya saya bisa jawab seperti itu. Kalau kita lahir dengan di kultur sepak bola yang bagus, tertata di sana, kita akan mengikutin seperti itu. Bahkan kalau level kita nggak sampai di situ, kita nggak bisa muncul di sana, kan seperti itu. Hebat sekarang lu jawabnya ya. Gimana? Sekarang hebat ya. Ya karena dengar cara-cara jawabnya sekarang. Dengar Mas Kurus kemarin luar ngomong. Biasa. Ngikutin kan yang baik itu. Saya tahu Anda siapa, belajar dari siapa? Siapa? Pasti dari Imran sama Yayen. Di mana? Belajar mereka juga senior saya. Saya banyak ikut dengan mereka juga tentang belajar sepak bola. Apalagi Coach Imran. Sekarang alhamdulillah sukses di Malut. Dia bikin bangga. Goks ya. Malut. Gila. Gokil. Iya. Cuman sama kita bertiga. Kenapa? Apa? Mana? Sama. Tapi dia ikut-ikut main bola masih bagus. Ya namanya pemain bola, Man. Main bola masih pasti tetap bagus lah. Iyalah, tapi maksudnya emang lu udah jelek main? Enggak kan? Maksud masih kita tuh sejenis badan kita bertiga. Karena apa? Karena balas dendam. Dulunya. Pemain gelandang. Dulunya kan pemain gelandang pasti diforsir terus waktu masih aktif kan. Harus badan sekian, berat badan sekian tinggi. Setelah main bola balas dendam. Apalagi di Malut kan banyak ikan bakar. Nah, ini ada pertanyaan juga, ya. Coach, dari netizen
Ya. Oke. Ini ada yang bilang gini dari Afet namanya nih. Bisa nggak satu waktu jadi pelatih Persib Bandung? Persib Bandung. Iya. Pingin sih, tapi lesson saya masih A. Oh. Lesson masih A. Tapi nanti bisa. Insya Allah kalau memang rezeki di sana ya. Ini kan kerjaan dan tantangan. Oke. Jadi pingin membuktikan bahwa kalau pemain bisa sukses ya jadi pelatih juga bisa sukses enggak gitu kan. Ancelotti, Zidane, Betul. Pep Guardiola. Kalau memang enggak sukses berarti suksesnya itu hanya membina aja. Oh. Kan gitu. Tapi satu waktu mah ada aja kemungkinan. Ada aja keinginan. Tapi kan pasti Anda ngelatih Dewa United dulu. Ya, yang dekat rumah ya. Iya kan nggak usah jauh-jauh. Zigito. Setelah pergantian pengurus ini ada pergerakan instan apa untuk pembinaan grassroots? Udah dijawab tadi ya? Masih menunggu ya? Udah dijawab tadi. Kami masih menunggu karena Oke. masih kesibukan dengan kegiatan tim nasional. Terus ini katanya dari WK. Namanya WK. Apakah benar katanya akan menambah jatah 8 pemain asing di Liga 1 dan bagaimana kalau itu terjadi? Itu belum dengar. Belum fix ya? Belum fix karena PSSI belum mengeluarkan statement. Ya. Mr. April cuma minta pemain Akademi Dewa United wajib lulus teknik dasar sepak bola. Maksudnya? Mungkin dia berpikir pemain-pemain kita tuh banyak kendalanya tuh padahal di teknik dasar gitu loh. Jadi dia berharap di bawah Direktur Teknik Coach Firman, pemain-pemain Akademi Dewa United itu teknik dasar itu udah bener-bener Teknik itu pakem. Teknik itu pasti banyak gampang dipelajari ya. Cuma Lihat di YouTube, Iya. lihat dari pemain-pemain itu teknik ya. ya. Padahal aspek sepak bola itu Banyak. banyak aspek, ada 5 lah kita. Nah, boleh. Sebagai pesepak bola. 1. Yang pertama teknik, Ya. yang kedua skill, Ya. yang ketiga fisik, Oke. yang keempat taktikal, Oke. yang kelima mentality. Oh, itu pun dibagi lagi ntar. Itu dibagi lagi. Tekniknya teknik apa? Teknik menggiring bola, teknik passing, banyak hal yang baru skill. Skill bagaimana cara melewati lawan satu, skill dia menerima bola, alihkan pandangan ke lawan, menipu dari segi gestur tubuh dia. Sebenarnya itu bagian dari skill sih pemain itu. Oke. Safi punya skill, Bambang punya skill heading. Siapa lagi, Iniesta punya skill cara melewati, Neymar punya skill lain dan lain-lain kan gitu. Nah, Ponario punya skill 1 lawan 1. Ngapain tuh? Nggak bisa liwat. Lu susah lo lewatin dia. Belum Susah pernah ya? lawan dia ya. Susah ya. Susah. Udah pernah zaman dia udah lemes. Dulu susah. Beda sama zaman dulu. Iya, Dulu kan terus sangar dia. Apalagi kan dia Brewok. galak amat ini kawan gue ini satu ini kan gitu. Sangar Tapi dulu. tenang, saya kalau di attacking karena defending kuat. Ada dia. VO Max paling tinggi kan di Dulu? timnas dulu. Oh, VO Max dia ya? Paling tinggi. Salut Jangan juga. lihat dia di kamar aja begitu-begitu, tapi dia fisiknya paling tinggi. Terus Kenapa lu ngomongnya begitu-begitu? iya, maksudnya tinggi dia. Iya, Walaupun dia di kamar begitu-begitu. Iya, dia belajar komputernya lama sampai larut malam, tapi VO2 Max-nya tinggi. Terus loh, aku belajar dari dia komputer, dia Bambang. Bukan. Bambang tuh bisa bikin Lu bilang belajar komputer gini. kan begini. Kan dia lagi nulis. Ya. Orangnya nyinggung gua lagi, awas lu. Tadi pecat gua dari APPI. Udah enggak. Udah enggak ya. Terus Iya. Terus 3. Tadi 5 emosional. Apa tuh? Enggak. Yang 4 dulu sekarang. Udah 3 kan, Udah dari 3. teknik, skill, habis itu fisik. Fisik. Jadi dia tuh udah paling tinggi, Udah VO2 paling Max. tinggi VO2 Max dia. Terus fisik, Taktikal. iya kan? Taktikal kan Memahami pasti taktik. dari pelatih. Ya orang juga belum tentu bisa cepat paham kan? Nah, taktikal ini masing-masing pelatih bawa kurikulumnya dia sendiri, Oh bawa iya. filosofinya dia sendiri.
Nah sekarang kalau Bang Valen ada di posisi itu dan Beda-beda. pelatih ini pingin bermain long direct, Bang Valen mau ikut siapa? Kalau mau ikut yang lain atau pelatih di akademi atau pelatih di SSB, pasti duduk bangku cadangan. Karena kita mainnya tidak sesuai dengan nggak sesuai dengan keinginan dia, bagian dari taktikal, ya kan? Yang terakhir adalah apa? Mentality. Bermain kalau bagus secara 4 ini, mental daya juang nggak ada, 1 lawan 1 nggak ada, ya percuma. Jadi mentality ini dia banyak sekarang saya bentuk di akademi. Di akademi khususnya di Dewa United. usia ya 14. Apa yang lebih ke atas. bikin dari mental tuh lu ajarin apa? Sekarang udah bukan lagi masalah teknik yang kita bicara. Hanya 2 hal yang kita buat adalah sains sepak bola, cara bermain sepak bola, ada berapa sistem di sepak bola, 4-3-3, 3-5-2, ya kan, baru ada yang bermain 4-4-2, bagaimana menghadapi 4-4-2 dan lain-lain. Nah, yang kedua mentality. Setelah kamu udah tahu 1 lawan 1 adalah defense terbaik, tapi lu nggak mau datang untuk dan dia gampang liwatin, kan bagian dari mentality. Betul. Bukan malah lu Hanya diamin hadapi. doang. Malah takut minta bola. Iya, begitu lu diliwatin apa yang harus lu buat? Ya kalau gua yang dilewatin lu tahu gua kan? Apa yang gua buat? Iya. Langsung sliding lutut. Makanya yang lain. Kayaknya gua perlu digali 4 faktor yang awal. Yang Bro. apa tuh? Yang tadi, yang mentalitas gua aman udah. Cuman yang teknik, fisik itu yang perlu dilatih gua kayaknya. Taktik itu perlu dilatih. Kalau faktor kelima gua udah nggak perlu. Mentality udah kuat Mentality ya. Udah. Tinggal yang 4 itu gua. Yang teknik kan teknik passing Teknik udah, bagus. teknik udah. Karena gua belajar dari lu sama Ebol. Teknik long passing bagus. Bye. Kan gua lihat kemarin main. Ya kan? Udah tua itu. Bagus sekali dia ini. Emang lu baru lihat kemarin, lu dari dulu. Udah BP main. juga kalau nggak ada Ismet, kalau di Fun Football mintanya gue. Iya, di Palu dulu kita main. Palu. Walaupun Budi menghina gua. Iya. Emang lu kuat tendang ke situ? Katanya gitu sih Budi. Nyampe. Budi. Nyampe masuk sekarang jadi anak buah gua di SFC. Dia. Iya kan dia anak baru di SFC. Oh iya. Dia kan pemain profesional. Tapi dia ngikut terus ya. Masuk selebritis. Iya. Bal-balan iyo ngaji iyo. Oh iya, nggak ngajak-ngajak. Ya nggak usah lah, lu kan seriusan. Oh Kalau dia kan iya. belum Fun tahu ya? ngelatih di mana lagi. Padahal lesson lu itu. Hah? Lesson dia. Iya, tapi dia banyak ini juga, Iya, proyek-proyek juga. Iya. Dia coaching klinik sering. Banyak coaching klinik juga. Bro, ini ada yang terakhir ya. Ya. Bang, tanyain gimana caranya masuk ke Akademi Dewa United. Maksimal dan minimal umur berapa? Maksudnya Apa ini mah Akademi nggak buka pendaftaran kan ya? Atau gimana? Apa gua salah? Enggak, mungkin dia Disangkanya SSB kali. bukan, dia pingin ikut seleksi mungkin. adanya seleksi. Iya, di Elite Pro. Gimana caranya untuk seleksi, diumumin atau enggak? Nanti diumumin di medianya apa? Dewa. Medianya Dewa ya. Oh. Belum tahu tanggal berapa dari bos nanti. Bos udah tentukan, oh iya tanggal sekian, karena bos pingin lihat langsung anak-anak itu juga, untuk mereka berlatih gimana, bagus apa enggak gitu. Bukan pengen lihat direktur teknik ya? Enggak lah. Enggak. Bos udah percaya, kan udah satu visi dan misi. Kalau sukses di sini dia jadi direktur teknik basketnya ya? Siapa? Lu. Nggak tahu, kita nggak paham basketnya. Basketnya lagi keren juga sih. Iya kan, lagi bagus juga. Bro, udah pernah ke sana belum? Kemana? Jalan-jalan atuh ke Basket. sana, ke ini. Itu kan dekat rumah gue. Iya, jalan-jalan ke ini, base campnya Base camp lo? Iya. Yang ada mesnya? Iya. Iya, gue takut kagak ada yang kenal bro. Jepret TV lo ini. Masalahnya yang punya kan Rendra, mana terima gua ntar. Kan nanti dikasih tahu. Iya, ntar Rendra, siapa lo? Beda gitu. Ntar Kan Rendra nggak ada TV, lo ada TV. tapi Rendra masih siaran. Hah? Masih siaran. Dia masih Kalau siaran, ngeliput maksudnya ya? Jebret TV itu Ngeliput kan ya? yang ngeliput. Bener juga. Boleh. Dia kan ada TV. Oke. Bos saya itu Siapa? Rendra. Sujono. Iya, Mas. Kan megang Cimahi sekarang. Iya. Bang Rendra, salut, respect. Yang tadi belum kejawab. Apa bro. tuh? Kalau Persib lawan Borneo di final, lo pegang mana juara musim ini? Seru ya. Ya seru sih pasti ya. Iya. Tapi belum lihat di ini sih tim.
Bukan Kan lu pasti posisi. ngikutin. Iya, ngikutin. Iya. Kalau lihat gaya permainan Persib, attackingnya bagus, taktikalnya bagus, defendingnya juga bagus, transisinya bagus, ya kan. Kemarin Borneo fatal di masalah penalti itu kan. Ya, yang Fatal Madura. ya. Dan betul memang Penalti. kelihatan penalti. Belum, kalau lihat sih belum apa ya, Belum maksimal. keluar ya maksimal. Belum maksimal apa yang dibuat, karena yang difikirkan Borneo berbeda dengan apa yang difikirkan Persib Bandung. Apa ya beda? Loh, Borneo sekarang lagi mikirin tentang bagaimana dia harus meramu tim untuk di AFC. Bagaimana dia harus meramu tim untuk kompetisi seri ini. Ya kan? Bagaimana dia mempersiapkan tim untuk nanti kalau ada prakompetisi. Oke. Yang itu makanya saya bilang dia udah menyiapkan 3. Oke. Lah kalau Persib memang nggak mikirin 3 itu. tim. Gimana? Persib memang nggak mikirin itu. Ya Persib tinggal mikirin bagaimana tahun depan gue harus belanja pemain. Oh, bedanya di situ. Berbedanya di situ. Jadi lu jagoin Persib. Persib Bandung memang timnya bagus ya, teamworknya. Tapi Borneo lo juara paruh musimnya. makanya itu saya bilang Berat ini. Susah diprediksi. susah diprediksi. Susah diprediksi. Iya, susah Ya udah saya diprediksi tanya karena- BP aja deh. Kan dia komentator. Betul. Iya, kalau Dan, direktur dan dia ngikutin Dan dari ngikutin. awal. Kalau direktur teknik Betul. kan udah lebih ngerti taktikal yang Soalnya kita jelas. lebih paham di satu, kita fokus di satu tim. Iya, kalau dia kan foto. ya komentator. Semua tim dia bisa ngomong apa lagi, aja ya. dia, ya kan? Bisa aja loh. Taktikal dia tahu dia. Iya. Kalau pemain timnas U23 kemarin yang menurut lo satu pemain yang paling lo bilang man of the apa ya? Bukan man of the match dong. Apa? Man of the turnamen lah, satu orang yang lo paling suka di timnas kemarin siapa? Kemarin itu semuanya bagus. Betul. Nah, semuanya bagus. Yang Satu aja. Dari antara yang paling bagus itu lo paling terkesima sama siapa? yang gelandang. Ivar, Ya. Jenner. Iya. Pilih pasti sejenis lo ya. Bukan. Menyeimbangkan permainan itu bagus. Iya kan? Terus Jenner apa Nathan nih? Jenner yang Jenner, tengah ya. yang rambutnya pendek. Betul. Oke. Nah, gaya bermainnya cepat padu dengan dan memahami tentang Yang lain. keinginan striker, pemain-pemain sayapnya. Dan dia bermain bukan hanya sekadar teknik, bermain secara wawasannya. Masuk ke yang tadi ya. Wawasannya. Tactical ya. Iya. Masuk ke poin tactical dong dia. Betul. Kalau Marcelino pendapat lo gimana? Marcelino Anak ini. anak ini bagus. Ya anak ini luar biasa, dan menurut saya Marcelino bukan hanya Marcelino bisa bermain di luar negeri. Harusnya mempersiapkan pemain-pemain yang nanti akan bermain di luar negeri, sehingga mereka bisa membawa influence positif yang kultur Eropa yang bermain nantinya untuk di tim nasional. Tapi kalau ada masukan untuk Marcelino, kan dia juga sering di tengah ya posisinya Iya. ya. Walaupun sering ke kiri juga, apa yang bisa lo kasih masukan sebagai seniornya? Iya, pertama-tama saya heran ya, banyak orang yang menghujat dia kemarin. Ya, Terus itulah. saya baca, saya malah saya anggap bahwa nggak memahami Nggak tentang, ngerti. Iya, nggak ngerti dengan keadaan di situ. Seandainya lu masuk di satu lorong, tiba-tiba ada lubang lorong itu, nah hanya itu satu-satunya jalan, lu harus mau kemana? Kan gitu, otomatis lu harus buat taruh papan kayak di situ sehingga gue bisa nyebrang situ. Lewatin itu. Nah itu yang apa yang dibuat oleh Marcelino. Keadaan di kotak penalti, dia harus memiliki apa? Satu, decision, ya kan, pengambilan keputusan. Habis itu eksekusi. Yang saya bilang di sepak bola itu, dia sudah prepare nih, udah bawa di kotak penalti, ya kan? Tinggal pengambilan keputusan. Dan Iya itu harus cepat. Pengambilan keputusan itu sangat dekat dengan eksekusi. Kalau dia harus berpikir, saya berpikir udah langsung diambil lawan, ya kan? Dan dia lakukan itu, ya hal yang wajar di sepak bola menurut saya. Jadi ya menurut saya dia masih tetap pemain tim nasional, yang pemain muda yang berbakat. Dan kita lihat jarang pemain-pemain gelandang ya yang bisa membuat
gol segampang itu. Iya. Coba dari era tahun 2000. Jarang dari midfield bisa melakukan gol. Menciptakan gol. Firman Utina. Jarang. Saya pun di tim nasional jarang buat gol. Asis banyak. Asis banyak. Iya, tapi dia gampang untuk bikin gol. Eh. Kasih asis juga. Jadi itulah nilai yang lu bisa lihat dari seorang Marcelino ya. Marcelino. Yang penting jangan besar kepala. Jangan star syndrome. Betul. Tetap rendah hati, Betul. lawan segala kritikan dengan prestasi dan kerja Iya. keras. Dan mudah-mudahan kritikan itu dia nggak anggap sebagai apa ya? Ya. Penghalang prestasi dia. Ya. Mudah-mudahan dia termotivasi dengan itu dan bisa tahu bahwa sekarang itu mau kemanapun dia itu pasti dilihatin. Dilihatin, apalagi sekarang sosial media. Iya, itu jadi Berarti apa pengambilan keputusan dan eksekusi. pengambilan keputusan dia cukup baik. Eksekusi emang generasi lu yang terbaik. Eksekusi. Ya? Eksekusi. Kita Kelas. tutup kata-kata eksekusi tadi menjadi milik generasinya Firman Utina. Memang mereka semua jago eksekusi. Di kotak penalti maupun di luar kotak penalti. Ketemu lagi di Jebret Talks berikutnya. Terima kasih coach. Thank you Bang Jebret. Thank you. Juaranya eksekusi. Baik pemirsa, inilah dia waktunya. Jabret!